Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan semangat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, Q&A malam ini akan membahas kegaduhan hasil Pilpres 2024. Lalu sebelumnya kita juga akan membahas hal-hal terkini dan terupdate. Dan saya tidak sendiri, panelis yang terbaik kami sudah dengan sangat setia dan berbaik hati untuk hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sambut yang pertama, Kang Maman. Mbak Tejo. Yohana. Oke. Sherry Anavita. Bang Ferry, selamat datang. Dan ada Semi. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Terima kasih, semangatnya semuanya sudah setia hadir di Q&A. Nah, faktanya Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada gelombang baru kontroversi politik yang dipicu oleh adanya dugaan kecurangan pemilu tersebut. Berbagai upaya termasuk penggunaan hak angket terus digulirkan oleh para politisi Senayan. Namun pertanyaannya, akankah hak angket ini menjadi sebuah mekanisme yang jitu untuk menegakkan konstitusi dan juga demokrasi kita? Kita akan undang bintang tamu spesial kali ini. Yang pertama kita akan undang Abraham Samad dan juga yang kedua Bang Refli Harun. Tepuk tangan dong. Menyala abangku. Apa kabar? Jangan dulu dong Bang Refli. Oh, jangan dulu. Saya nggak mau bersihin Abraham Samad. Oh, udah rindu kursi. Apa ini maknanya kok? Apa namanya? Elus-elus kursi. Mau dapat kursi juga? Bukan, kursi itu harus bersih. Kursi harus bersih, Pak. Iya dong. Tunggu. Ini kan ngomong karena ngomongnya kursi, iya. Bang, ini gaduh di luar ini sebenarnya memang kepentingannya untuk negeri atau memang untuk cari perhatian? Dua-duanya. Maksudnya gimana? Ya, untuk negeri dan untuk cari perhatian. Agar supaya apa kepentingan cari perhatian? Kalau kita tidak dapat perhatian, gimana orang kemudian melihat kita? Kan gampang kan? Jadi kalau kita mau berjuang sesuatu untuk negeri, ya kita harus cari perhatian. Benar nggak Mbak? Nanti Mbak ya? Efektif nggak? Tapi efektif nggak Bang Abraham dengan podcast dan dengan suara-suara kritiknya saat ini? Sebenarnya efektif menurut saya ya. Karena kita menuntun orang. Karena kan banyak orang sesat nih jalannya. Siapa yang sesat? Banyak, makanya lewat podcast lah kita menuntun orang supaya dia nggak sesat. Begini, saya contoh yang sesat tuh yang 5 orang ini sesat semua. Tapi saya mau nanya ini ya pemirsa, abang berdua ini kan lantang sekali ya menyuarakan kritiknya begitu. Keluarga dan sanak saudara aman-aman saja? Tidak ada tekanan atau teror mungkin yang dialami? Aman ya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. So far so good. Ya. Cuma yang dialami Refli ini mungkin karena dia terlalu keras, maka dia udah di lobi. Masuk jadi menteri. Oke. Paling tidak nama saya disebut waktu deklarasi kemenangan. Ya kan? Tapi ya, itu bukan perlu tujuan. diklarifikasi tapi. Diklarifikasi ya. Iya. Oke, pemirsa sebelum kita akan memulai, saatnya kita akan pemanasan dulu. Tidak hanya dua bintang tamu kita, saya juga pengen dong para panelis ini juga punya solusi apa sih untuk negeri ini. Ayo dong bangkit berdiri, saya pengen tanya langsung nih. Rekan-rekan panelis boleh kita berkumpul di tengah, kita ngeriung di sini ya. Kumpul warga musyawarah bersama. Silakan Bang Refli dan juga Bang Abraham ikut dong. Oh ikut. Nah, yang pertama, Bang Semi, apa solusi untuk negeri? Mundur wir, anak udah dapat, mantu udah dapat, masa semuanya mau diborong? Bang Abraham, apa nih solusi untuk negeri? Mundur wir, rejim ini harus diberhentikan.
Apa nih solusi untuk negeri? Mundur Wir, ini republik, presiden, bukan raja, bukan dinasti. Bang Refli, solusi untuk negeri? Mundur Jok, yang curang diskualifikasi. Shirley, maju dong. Apa solusi untuk negeri? Mundur Wir, reformasi itu harusnya berjalan maju, bukan berjalan mundur. Apa solusi untuk negeri, Bang Ferry? Mundur Wir, angket beras mau lewat. Udah semuanya, Mbak Tejo belum dong. Mbak Tejo, apa nih solusi untuk negeri? Mundur Wir, Gatot Kaca harus jatuh, jangan di atas terus. Baik, terima kasih. Silakan duduk teman-teman panelis dan juga bintang tamu. Silakan. Oke, ya. Pemirsa dan juga rekan-rekan bintang tamu, seperti biasa aturan mainnya ada 9 box. Nanti akan ada pemilihan nomor yang akan dipilih oleh Bang Refli dan juga Bang Abraham. Kita buka dulu. Bang Refli boleh pilih nomor berapa? Nomor 9. Ya, nomor 9. Kenapa pilih nomor 9? Saya ingat SBY. SBY itu sangat mengagungkan nomor 9 karena kelahiran 9 September dia. 1949. Kalau tidak salah 1949. Dan 9 September kelahiran Demokrat. Nah, Demokrat partai yang saya sesalkan hari ini. Oke. Makanya pengagum SBY ya. Oke, Karena kemarin demokrasi, oposisi soalnya. demokrasi. Oh, demokrasi. Makanya cocok kan demokrasi kan. Kita langsung aja ke Semi untuk pertanyaan pertama pada bintang tamu kita. Ini kan sebenarnya orang bilang ada yang curang Ya. dengan pemilu ini. Sebenarnya menurut Bang Refli, ini kecurangannya itu di perhitungan atau sebelum masuk TPS. Suara yang dipengaruhi oleh bansos lah, atau aparat desa yang dimobilisasi. Kalau kecurangannya yang sebelum di TPS, kenapa pihak yang sekarang kalah, ya setidaknya menurut versi Quick Count ya, nggak boikot aja sih dari awal kalau memang udah tahu curang dari awal gitu loh. Gimana Bang Refli? Iya juga ya pikiran dia. Iya, betul. Demokrasi dan pemilu itu kan sarana dan komitmen kita. Jadi kita berharap bahwa ya Pak Jokowi sadarlah jangan cawe-cawe. Kan kritik itu kan tidak hanya pada saat pencoblosan dan kedepannya, tetapi sebelum pencoblosan itu sudah ada kritik yang luar biasa. Ini ada dirty vote misalnya, ya kan, bintang dirty vote. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata bukannya sadar, malah menjadi-jadi untuk kemenangan itu. Jadi sebenarnya protes itu sudah ada sebelumnya. Hanya masalahnya adalah kita mau menyampaikan protes itu kemana? Ke Bawaslu, ke KPU. Tidak efektif. Karena itu memang yang ditunggu akhirnya ya tadi. Kalau nggak jalanan, angket, atau mungkin Mahkamah Konstitusi. Walaupun terus terang, institusi itu kan institusi yang juga tidak terpercaya. Bahkan pangkal masalah sesungguhnya. Nah, tapi nggak punya yakin pilihan. angket akan terjadi, Bang Refli? Tergantung Kepada siapa? bergantung kepada iman. Enggak, serius. Ini kan Saya serius ada banget. pesan Kenapa saya bilang angket ini iman? kan soal kalau kita maju bicara 01 dan 03, itu dia punya 314 suara. Dan itu mayoritas, 50% plus 1, dan itu sudah cukup untuk mendorong hak angket. Setelah diinisiasi dari 25 orang minimal dengan lebih dari satu fraksi. Begitu dibawa ke paripurna, maka kalau kita sudah menguasai 50% plus 1, maka secara teoritis harusnya hak angket berjalan mulus. secara praktik, karena kan ini sudah mulai ada gerilya Sandra menyandra kasus. Praktiknya adalah ada gerilya yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka angket ini berlangsung. Dan gerilya itu akan kita lihat. Sekarang Bang Ferry silahkan, boleh ke Bang Abraham atau Bang Refli? Ya, ke Bang Abraham ya. Apa salahnya Bang sayang anak? Kenapa harus diangket pula untuk jadi sayang anak ini? Begini, Bang Ferry, saya tuh mengikuti pemilu sejak Orde Baru ya. Dan kebetulan saya jadi aktivis juga sejak Orde Baru. Dan saya menilai pemilu kali ini adalah pemilu paling buruk kecurangannya, paling brutal dan paling sadis. Karena itu dipertontonkan secara kasat mata dan tidak perlu menganalisisnya terlalu jelimet. Orang sudah pasti tahu ini curang. Sehingga menurut saya ada 4 front yang harus dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan ini. Front pertama lewat MK. Front kedua lewat hak angket. Front ketiga
lewat gerakan massa dan front keempat lewat media sosial. Nah, perlawanan-perlawanan ini misalnya seperti suara-suara dari Bang Abraham atau Bang Refli, ini benar-benar pure atau memang karena ada kepentingan? Misalnya kayak Bang Refli kan juga dekat sama Pak Jokowi, pernah menduduki beberapa posisi seperti itu. Atau ini sebenarnya hanya ajang balas dendam? Seperti apa Bang Refli dan Bang Abraham sama? Saya minum dulu ya, biar Abraham sama yang menjawab dulu. Bang Abraham dulu. Jadi sebenarnya nggak ada soal balas dendam. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Ya. Dan pertama saya menyatakan bahwa saya tidak bisa lagi menerima semua produk pemerintahan ini ketika merevisi Undang-Undang KPK. Disitulah saya melihat bahwa pemerintahan ini sama sekali tidak bisa diharapkan lagi. Dan ketika itu juga saya mengambil posisi bahwa saya harus berhadapan dengan pemerintahan ini. Saya harus menjadi orang yang paling terdepan untuk mengkritiknya. Yakin apapun resikonya? Apapun resiko. Kalau misalnya ditawarin jabatan atau mungkin uang? Begini, dari dulu saya sudah menerima risiko yang luar biasa ketika jadi ketua KPK. Saya udah dikriminalisasi. Dulu juga jadi aktivis, saya udah pernah dipenjara. Jadi menurut saya begitu biasa-biasa aja lah. Jadi bagi saya bukan lagi hal sesuatu yang saya takuti. Ya. Kalau ditawari jabatan, mungkin saya nggak ditawari jabatan. Yang ditawari jabatan itu Bung Refli. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bung Refli. Dan saya, kewajiban moral saya tidak boleh ikut dalam gerbong pemimpin yang saya anggap, keras nih ya, pemimpin yang saya anggap mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Oke, bicara... Saya bahkan mengatakan haram hukumnya. Haram. Haram hukumnya. Oke, bicara soal moral dan etika, kita ke Mbak Tejo. Silakan Mbak Tejo. Ngeri nih. Ngeri nih kalau Mbak Tejo. Gini loh, saya kalau ngelihat orang yang speak up kayak Abraham Samad, kayak Refli Harun, saya terus beralih ke masyarakat. Apa mungkin karena masyarakat kita nerimo. Suatu hari di Bali, di resepsionis, ada bule yang protes hanya karena sendok putihannya itu ada air. Ya. Kalau kita di kamar hotel bintang berapa terus masih ada, ya oke lah biasa. Nah, Dilap sendiri. Gitu. iya ya sudahlah jangan Nah, berhadapan dengan masyarakat kayak gini, mungkinkah ada revolusi? Sepertinya kalau kita melihat rakyat kita yang lagi permisif, saya mengistilahkan gitu, Iya, rakyat kita yang lagi betul. permisif dan mengalami orientasi nilai, maka mungkin kita agak khawatir, tidak terlalu punya harapan bahwa akan bisa terjadi yang namanya reformasi maupun revolusi. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa revolusi dan reformasi itu memerlukan momentum. Momentumnya sekarang ada. Tinggal bagaimana kita mendorongnya sekuat-kuatnya sehingga itu bisa bergulir. Mudah sekali melihat kecurangan ini, tapi Iya. kita susah membuktikan. Enggak, Gampang membuktikan aja. gampang juga. Yang susah itu adalah hati nurani hakim untuk berani mengatakan ini curang dan Anda saya diskualifikasi. Pihak istana berpendapat bahwa ini kecurangan akan susah dibuktikan. Makanya saya minta klarifikasi. Apakah kecurangan pemilu ini seperti kecantikan? Misalkan kita tahu, kita semua mengaku Yohana cantik. Terima gitu. kasih Mbak Mbak. Tejo. Jadi buktikan bahwa dia cantik. Nggak bisa kan? Gitu loh. Mbak, Bisa. Apa Mudah, buktinya? Oke, begini. Bisa nggak saya tanya? Enggak, ini penting. Johanna nggak boleh ngomong. Ini soal apa buktinya? Apa buktinya bahwa dia cantik? Mbak, saya balik. Oke. Ini pertanyaan Mbak, jawab ya. Iya. Yakin nggak kalau istana terlibat dalam orkestrasi kecurangan pemilu? Mbak, yakin apa enggak? Ada keyakinan itu. Nah, ya kan? Yakin nggak kalau istana mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu? Secara kepatutan, ya. Yakin nggak kalau aparat baik sipil dan militer terlibat dalam pemenangan paslon tertentu? Saya nggak berani ngomong. Yakin apa enggak? Karena saya nggak sesiap Bang Abraham. Nah. Gitu. Iya. Coba bayangkan, kita tidak siap ngomong itu bukan berarti nggak yakin, nggak berani ngomong kan? Bayangkan, kita yakini semua kecurangan. Yakin nggak ada intimidasi? Yakin nggak ada mobilisasi terhadap aparat desa? Semua itu kita yakini. Tapi masalahnya adalah ketika kita presenting ke Hakim MK mengatakan, tolong angka-angkanya dulu lah, kami jangan dibawa pada persoalan-persoalan yang substantif seperti ini. Nah, makanya kita akan dorong Hakim MK untuk berani dengan otot massa ini. Mudah-mudahan gerakan massa itu bisa mengimbangi ketakutan mereka akan intervensi kekuasaan lain. Baik. Oke, tunggu. Sepesimis itukah kita dengan MK? Karena dari tadi Bang Refli bilang kualitas, sehebat apapun aduan kita, kalahnya sama pertanyaan soal kuantitas.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.